Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak atau saya biasa manggil Bung Yogi Febriandi, narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta webinar hasil penelitian ke-53. Bapak Ibu, hari ini kita jumpa lagi. Setiap hari Kamis kita mengadakan webinar hasil penelitian. Tapi hari ini topiknya agak berbeda dari biasanya. Jika biasanya kita membahas satu hasil riset berupa artikel atau laporan penelitian atau buku, hari ini kita akan bicara atau kita akan membahas tentang satu film dokumenter yang berjudul Ugamo Malim. Bapak Ibu, Ugamo Malim adalah sebutan untuk agama Parmalim, atau jika di Indonesia hanya ada 5 agama resmi, maka agama Parmalim biasanya menjadi satu aliran kepercayaan di masyarakat. Parmalim berasal dari daerah Sumatera Utara, di komunitas suku Batak, lalu kemudian berkembang di beberapa daerah yang lain. Di Jambi, di beberapa tempat, saya sempat mengamati ada juga penganut Parmalim. Setidaknya ada di Tanjung Jabung Barat, di jalan lintas Jambi ke Riau, di beberapa tempat pernah dimuat di media juga tentang agama Parmalim di situ. Hari ini yang akan kita bicarakan adalah agama Parmalim yang ada di Aceh. Nah, Provinsi Aceh ini kan menarik karena provinsi ini punya kekhususan, daerah keistimewaan dengan penerapan syariat Islam yang khusus. Jadi tidak ada di Indonesia yang punya kekhususan seperti Aceh. Nah, dengan satu daerah yang menerapkan syariat Islam secara dalam tanda petik ketat seperti di Aceh, ada juga ternyata komunitas yang menganut tidak saja agama resmi di luar Islam, tapi juga di luar agama resmi. Nah, inilah yang akan kita bahas, dan narasumber kita adalah Bung Yogi Febriandi. Beliau membuat film dokumenter berjudul Ugamo Malim. Film ini bisa teman-teman tonton di YouTube. Linknya ada di flyer yang sedang kita lihat di layar kita. Bapak Ibu, ternyata Ugamo Parmalim di Aceh itu menurut catatan kolonial Belanda sudah ada sejak awal abad 20. Jadi ternyata cukup lama. Meskipun demikian, ternyata tidak banyak catatan ataupun hasil riset terkait agama Parmalim di Aceh. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bung Yogi Febriandi ini sangat penting sekali. Dari film dokumenter ini sebetulnya kita bisa belajar banyak. Paling tidak jika riset-riset biasanya itu punya luaran atau outcome berupa laporan penelitian atau artikel hasil penelitian. Kali ini kita bisa belajar banyak outcome riset yang berupa film dokumenter. Nah, beberapa tahun lalu Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu membuka klaster riset, tapi luarannya juga dalam bentuk video pendek. Tapi kemudian beberapa tahun belakangan itu tidak ada lagi. Nah, kali ini paling tidak itu satu hasil
riset juga, satu produk riset juga yang penting sekali, film. Saya kira film itu akan menjangkau lebih banyak pemirsa, lebih banyak diakses oleh publik luas ketimbang misalnya artikel atau buku atau laporan hasil penelitian. Jika buku atau artikel atau laporan hasil penelitian itu hanya diakses oleh kalangan akademisi di kampus, itu pun juga mungkin sebagian kecil yang punya perhatian terhadap topik yang sama, maka film saya kira bisa menjangkau publik yang jauh lebih luas. Satu artikel jika sudah ditulis mungkin akan dibaca oleh ratusan orang saja, tetapi film tentang Ugamo Malim ini sudah saya lihat di YouTube sudah ribuan kali. Jadi saya kira ini juga satu diseminasi riset yang penting dan kita akan belajar banyak dari situ. Bapak Ibu, narasumber kita sekali lagi adalah Bapak atau Bung Yogi Febriandi. Beliau adalah dosen di IAIN Langsa, sekaligus produser film Ugamo Malim yang kita bahas di sini. Minat riset beliau ada banyak, terutama sosiologi agama, politik, kebijakan berbasis agama, dan hubungan Muslim non-Muslim di Aceh. Publikasi beliau juga ada banyak dan penting-penting. Beliau menulis artikel di jurnal-jurnal yang terbaik di Indonesia. Ada artikel beliau dimuat di jurnal Al-Jami'ah tentang komunitas Kristen di dalam ruang di Aceh. Kemudian artikel beliau yang terbaru menurut bocoran akan terbit di Contemporary Islam, satu jurnal yang penting. Ya, saya kira. Nah, selamat Bung Yogi, itu kerja yang keren sekali. Nah, hari ini beliau akan berbagi riset beliau yang kemudian menjadi film dokumenter berjudul Ugamo Malim, dan saya kira saya tidak akan berpanjang lagi. Dipersilahkan Bung Yogi. Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan selama presentasi, silahkan Bapak Ibu sampaikan melalui chatting, tetapi setelah presentasi nanti kita akan ada diskusi yang cukup panjang. Terima kasih, silahkan Bung Yogi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus sinyalnya buruk. Ini saya pindah ruangan lagi. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena ini memang lagi ada tamu jadi dari UIN Medan, jadi memang lagi rame di depan. Mungkin suaranya agak sedikit. Perkenalkan, nama saya Yogi Febriandi, MSOS. Saya dosen di IAIN Langsa. Sepertinya ini yang kedua kali saya ngisi di UIN. Oh iya, betul. Nggak salah sebelum tahun lalu ya. Tahun lalu itu tentang artikel saya yang di Kristen Aceh. Yang untuk tahun ini saya ngobrol sama Bang, saya biasa manggilnya Bang Abid, perihal film dokumenter yang baru saja saya dan kawan-kawan selesaikan. Itu kerjasama antara IAIN Langsa dengan Lapsa UIN Araniri. Jadi mungkin nanti Bang Abid, saya ada ngundang satu yang sutradaranya itu Bang Rida, tapi kayaknya dia belum masuk. Nanti mungkin karena kalau untuk teknik bagaimana membuat film dokumenter, mungkin nanti Bang Rida yang lebih tahu kan, soalnya saya hanya mengisi konten filmnya gitu. Untuk teknik membuat filmnya Bang Rida lebih paham dia. Nah, mungkin langsung saja ya. Riset ini itu saya coba share screen, bisa nggak ya? Saya coba share screen. Nah, ini dia. Oke. Apa terlihat? Terlihat nggak, Bang? Ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya film ini itu awal idenya itu kami riset murni tentang komunitas Ugamo Malim di
Aceh Singkil. Jadi ada komunitas penghayat di Aceh yang masih sangat apa ya? Kalau kami bilang itu masih sangat tidak tereksplor lah. Bahkan di masyarakat Aceh Singkil sendiri itu banyak yang tidak tahu adanya penganut Ugamo Malim karena memang komunitas ini itu berasal dari dairi yang telah bermukim di Aceh Singkil itu kalau menurut catatan antropolog Belanda itu di zaman kolonial itu ada namanya Yepes, dia seangkatan dengan Snok Horgronje. Komunitas Ugamo Malim itu sudah ada sejak tahun 1920. Sejak sebelum itu bahkan mungkin sudah ada berkata menurut Yepes karena ketika dia datang ke Aceh Singkil itu di tahun 1920 itu dia sudah menemukan generasi kedua dari komunitas ini. Cuma waktu itu komunitas Ugamo Malim itu dia menempati wilayah dataran tinggi di Singkil yang sekarang itu dikenal sebagai Kecamatan Danau Paris. Makanya komunitas ini lebih banyak ditemui di Kecamatan Danau Paris itu di Desa Napagalu dan Situbu-Tubu. Lalu ada satu lagi komunitas yang sebenarnya jumlah tidak sebanyak di Danau Paris itu di Desa Mandumpang, di Desa Suro, di Desa Mandumpang, Kecamatan Suro. Jadi di dua kecamatan ini komunitas ini itu bermukim. Alasan kenapa kami memindahkan, misal ini kan awalnya bentuknya riset, terus kenapa kami pindahkan menjadi bentuk film dokumenter, itu salah satu alasannya karena kami mempertimbangkan kalau ini hanya jadi riset jurnal, itu tujuan utama kami untuk memperkenalkan komunitas ini ke masyarakat tidak bisa tercapai. Maka waktu itu kami cari funding untuk mendukung proyek film ini. Dan awal ini jujur saja memang proyek pertama saya untuk mengerjakan riset film dokumenter. Jadi ada banyak sekali tantangan dan kesulitan, terutama itu timing untuk mengambil filmnya itu menjadi tantangan. Jadi kalau kawan-kawan yang sudah menonton film ini melalui YouTube itu sebetulnya ada banyak event yang kami lewati. Jadi seperti kami tidak berhasil menangkap bagaimana upacara pernikahan, upacara kematian, bahkan upacara hari besar itu kami tidak berhasil kami dokumentasikan karena keterbatasan waktu dan biaya waktu itu. Film ini sendiri itu diedit pengerjaannya itu 1 tahun, jadi tepat 1 tahun lebih kayaknya sudah 1 tahun 2 bulan karena riset ini itu dimulai di Mei 2022. Baru selesai itu di Juni ini itu baru selesai. Bahkan ini masih ada beberapa yang harus diedit ulang karena setelah film ini kami serahkan ke komunitas Ugamo Malimnya, ternyata ada banyak hal yang menurut mereka itu sakral dan tidak boleh diliput, harus dihapus. Ada juga beberapa yang penempatannya itu tidak tepat. Misalnya kami menggabungkan dua upacara dalam satu frame yang menurut mereka itu tidak boleh. Jadi sampai sekarang pun film itu masih diedit atas masukan dari komunitasnya. Maka kemarin saya kirim link terbaru ke Bang Abid. Jadi ya ini tantangan kami ketika membuat film dokumenter karena ternyata sangat berbeda dengan
karena sangat berbeda dengan riset-riset yang biasanya saya lakukan. Itu mungkin sekilas tentang latar belakang dari mengapa mengambil riset ini. Nah, untuk berikutnya, mohon maaf ini karena saya tidak buat. Ini adalah buku yang kami tulis juga berdasarkan dari riset lapangan yang dilakukan. Ini sebenarnya laporan ke funding sih. Jadi, oke. Nah, satu hal yang menarik memang dari ini saya hentikan saja karena ini oke. Satu hal yang menarik memang dari riset tentang penghayat kepercayaan atau biasa umum dikenal dengan agama lokal itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan terhadap komunitas atau komunitas yang ingin kita teliti. Meneliti Ugamo Malim di tengah situasi masyarakat yang dan pemerintahan lokal yang menerapkan syariat Islam itu menghadirkan semacam apa ya? Ada rasa kayak ketakutan gitu. Apakah kami yang meneliti ini datang itu dengan agenda dari pemerintah, atau kami datang memang dengan niat dan tujuan untuk mengetahui budaya mereka. Awal-awal jadi ada banyak juga misalnya kayak perubahan yang kami lakukan. Misalnya kayak asumsi awal kami itu yang kami bangun, komunitas ini mengalami masalah di Aceh Singkil. Karena seperti yang kita tahu, Aceh Singkil itu menjadi wilayah yang sangat disorot tentang keberagamaan, tata kelola keberagamaan dan sering terjadi konflik agama. Nah, dan ini yang menjadi temuan pertama kami yang cukup mengejutkan. Ternyata komunitas Ugamo Malim itu hampir tidak bermasalah karena mereka didukung oleh aktor-aktor lokal, mereka didukung oleh komunitas di komunitas masyarakat. Jadi mereka jadi tidak pernah ada konflik antara komunitas Ugamo Malim dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah Aceh Singkil. Sampai saat ini rumah ibadah mereka yang mereka sebut sebagai persaktian itu tetap berdiri dan tidak mengalami masalah. Berbeda dengan misalnya gereja atau undung-undung yang dimiliki oleh komunitas Kristen. Hanya saja memang tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini adalah ketersediaan anggaran, karena ini juga menjadi temuan yang kami berikutnya. Struktur politik di struktur pemerintahan Aceh itu sangat berbeda dengan provinsi lain. Misalnya kalau di provinsi lain itu ada satu semacam sub bidang yang mengurusi komunitas lokal, yang itu dia biasanya di dinas kebudayaan, dan ada satu lagi di dinas sosial itu yang untuk bidang masyarakat terluar. Di provinsi lain dua bagian ini itu biasanya memang diamanatkan untuk mengurus hak-hak sosial yang dimiliki oleh penghayat agama lokal. Misalnya di Jambi itu pasti diurus oleh dua sub ini. Nah, tapi di Aceh karena sejak awal narasi lokal adalah syariat Islam, jadi dua sub ini itu tidak mengurus agama lokal, karena yang dianggap lokal itu adalah syariat Islam. Maka dana-dananya berpindah ke penguatan balai-balai dan yang lain-lainnya. Jadi komunitas Ugamo Malim itu dia tidak terbaca oleh dua departemen ini. Karena dua departemen ini kan diamanatkan untuk mengurusi masyarakat lokal.
Nah, yang dianggap lokal itu bukanlah Ugamo Malim. Yang kalau di provinsi lain itu kan diterjemahkan sebagai penghayat atau masyarakat tradisi, masyarakat tradisional di daerahnya. Nah, di Aceh yang kan tidak ada masyarakat tradisional yang dianggap bukan di luar Islam. Nah, jadi kesulitan mereka itu adalah untuk mengakses hak-hak sosial ini. Karena menurut kalau diterjemahkan ya mereka tidak dapat. Nah, kalaupun mereka mau pindah ke misalnya meminta ke dinas yang di Sumatera Utara karena mereka Parmalin dan pusatnya ada di Sumatera Utara, mereka juga nggak bisa. Kenapa? Karena wilayah administrasinya juga bukan Sumatera Utara karena mereka masuk ke wilayah administrasinya Aceh. Nah, jadi ini sebetulnya juga nggak tahu, tapi saya memang sedang menyusun paper untuk melihat kasus ini. Jadi kalau kita baca undang-undang masyarakat adat itu kan yang disebut dengan masyarakat adat ada satu yang dimaksud dengan dia itu bersifat teritorial. Jadi wilayah adat itu sangat teritorial. Nah, kalau pakai tafsiran dari undang-undang masyarakat adat tersebut, maka kawan-kawan Ugamo Malim yang berada di Aceh Singkil itu mereka itu tidak punya hak atas wilayah adat mereka karena mereka dianggap bukan orang asli di Aceh Singkil. Nah, itu satu hal yang saat ini sedang kami coba eksplorasi untuk dikaji lebih dalam. Jadi bagaimana kasus di Ugamo Malim yang mereka adalah masyarakat lokal yang hadir sebelum adanya Indonesia. Jadi sebelum Indonesia ada, sebelum Aceh Singkil itu dianggap sebagai wilayah administrasinya Aceh atau Danau Paris itu dianggap sebagai wilayah administrasinya Aceh, mereka sudah duluan ada di situ dan hidup dan lama di situ. Tapi karena perubahan struktur politik dan sistem politik, adanya batas administrasi dalam mengurus hak-hak sosial, jadinya kan mereka tercerabut dari tanah yang harusnya mereka itu dianggap sebagai masyarakat lokal. Nah, ini memang menjadi kajian yang selanjutnya yang kenapa kami kalau dilihat di film itu kan tidak ada di film. Itu salah satunya karena kami kesulitan untuk memasukkan narasi ini di dalam film. Makanya seperti yang di dalam flyer itu yang film ini itu hanya tujuan utamanya itu dia hanya memberi semacam menginformasikan kepada masyarakat luar Aceh khususnya kalau komunitas ini ada loh di Aceh gitu. Meski jumlahnya tidak banyak, hanya 200 kakak dan hanya ada di 3 desa di 2 kecamatan, tapi komunitas ini ada, komunitas ini hidup, dan selama ini komunitas ini sebetulnya sudah dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah Aceh Singkil. Saya bertemu dengan Pak Ropot, ketua adat dari PAMBI, salah satu organisasi Ugamo Malim. Jadi di Aceh Singkil ada 2 organisasi, PAMBI dan Parmalim. Jadi itu organisasi. Jadi kami ketemu dengan 2 organisasi ini, menurut mereka satu hal yang ketika kita ngomongin masyarakat penghayat kepercayaan itu adalah KTP yang paling mudah untuk masuk ke dalam isu ini adalah bagaimana hak-hak konstitusional mereka seperti administrasi mendapatkan KTP dan pernikahan. Jadi menurut Pak Ropot itu dia tidak pernah bermasalah dalam hal KTP dan ketika komunitas mereka ingin menikah. Bahkan Pak Ropot itu sudah memiliki KTP yang ditulis dengan Parmalim itu sejak tahun 2000-an awal. Dia menunjukkan ke saya, ini KTP saya, ditulis memang awalnya Parmalim. So, KTP berikutnya ditulis penghayat kepercayaan lokal. Menurut dia, dan juga akses bantuan sosial di tingkat desa dan juga di tingkat kecamatan itu mereka tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah mungkin nanti pendidikan. Kenapa misalnya di sosial, bantuan-bantuan sosial itu meski tidak ada aturan yang mewajibkan kepala desa untuk mendistribusi ke kelompok Parmalim dan PAMBI, itu masyarakat selalu menyisakan atau istilah kita itu kayak mengumpulkan sisa dari bantuan itu untuk diserahkan ke komunitas Parmalim. Jadi
kayak bantuan sosial beras itu selalu mereka kumpulkan ulang, lalu mereka hitung ulang, lalu diberi ke kelompok komunitas ini. Karena mereka tahu komunitas ini tidak masuk ini ke dalam daftar masyarakat yang diberi bantuan, karena ada beberapa pendataan yang mereka memang tidak masuk. Tapi komunitas ini dia mendukung komunitas di Danau Paris itu mendukung komunitas agama seperti kelompok Dayah, Muhammadiyah dan Kristen. Kami ketemu dengan pendeta di gereja di HKBP dan di Katolik, itu juga mereka mengatakan beberapa persembahan kayak persembahan dari gereja itu juga disisihkan juga untuk kelompok-kelompok ini. Jadi, nah ini yang menarik. Ternyata, misal ada wajah Aceh Singkil yang berbeda, yang itu yang kami coba, yang kami isi di dalam film ini itu lebih kepada memberikan wajah Aceh Singkil yang ternyata yang selama ini dianggap penuh masalah, ternyata Aceh Singkil juga punya sisi yang jauh lebih baik dalam tata kelola keragaman masyarakatnya. Yaitu bisa dilihat dari bagaimana cara mereka itu tetap mendukung komunitas Ugamo Malin meski kebijakan di tingkat nasional itu tidak mendukung. Misalnya kami ketemu dengan Kepala Dinas Dukcapil Aceh Singkil, itu dia sangat progresif sekali. Sebelum ada aturan MK 2017 atau 16 itu tentang kolom KTP, itu dia katanya sudah sejak dulu itu di Aceh Singkil sudah mengupayakan KTP itu kalau nggak dapat dari pusat, ya mereka buat sendiri surat keterangannya. Yang penting kelompok ini terdata dan dianggap sebagai masyarakat Aceh Singkil. Jadi saya diberi itu ditunjukkan beberapa KTP lama yang memang itu dibuat sendiri oleh pemerintah Aceh Singkil. Nah, cuma memang ada beberapa batasan yang memang pemerintah itu nggak bisa lakukan. Misalnya kayak memberikan bantuan ke komunitas ini, maka yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil itu adalah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mencari semacam jalan lain untuk membantu. Nah, biasanya mereka itu membuat rapat untuk bantuan-bantuan ini berapa persen yang disisakan untuk kelompok Ugamo Malin. Nah, mungkin itu Bang Abid untuk perkenalan awal. Jadi berikutnya kita bisa diskusi saja, boleh tentang film atau tentang konten yang lebih dalam. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Yogi Febriandi atas perkenalan filmnya yang menarik. Jadi saya juga baru tahu ternyata ini hasil riset yang bahkan sudah pernah dipublikasikan ya, jadi semacam buku begitu ya. Dan salah satu penelitinya ternyata adalah Bang Sehat Ihsan Sadikin ya. Ya, Bang Sehat. Di UIN Araniri ya. Ya saya lama sekali dulu zaman CRCS 2007 saya ketemu beliau. Ya beliau namanya unik, namanya Sehat Ihsan Sadikin. Jadi saya tanya kenapa namanya kok bisa begitu, gitu kan? Ya nggak tahu, mudah-mudahan itu doa katanya. Tapi waktu beliau di Jogja itu jadi apa? Waktu ada gempa, jadi pernah kena tilang dan dia bilang saya ini karena namanya Sehat Ihsan, jadi beliau menyebut ketika buat KTP salah tulis itu dukcapilnya, menyebut nama beliau itu profesinya dokter. Jadi dokter. Jadi ketika di Jogja habis gempa beliau kena tilang dan dia menyebut saya ini dokter relawan dari Aceh. Jadi selamat beliau. Oke. Saya mau punya beberapa pertanyaan nih, Bung Yogi. Ketika ini difilmkan paling tidak, ini kan nanti akan menjangkau publik luas. Apakah kemudian, dan saya kira kalau sebelumnya banyak orang Aceh itu tidak tahu soal komunitas ini, tetapi begitu dijadikan film dokumenter lalu kemudian diunggah di
YouTube dan media sosial lainnya misalnya, banyak orang kan kemudian menjadi tahu. Apakah itu tidak menimbulkan kerawanan bagi apa namanya komunitas penghayat seperti Ugamo Malim ini? Nah, kira-kira gimana itu, Bung? Ya, itu memang jadi ini kita juga, Bang. Waktu awalnya berpikir begitu kan, ini gimana ya, sebelumnya mereka aman-aman saja kan, apa nanti setelah kita kasih tahu ke publik mereka berubah, apa situasinya berubah, mereka jadi tidak aman begitu kan. Nah, kemudian kami berkonsultasi kan dengan Eki ini yang sedang yang ada ini, dia dari komunitas Parmalim, dan Pak Ropot itu yang di itu. Justru mereka yang meminta ini untuk difilmkan gitu. Jadi kalau bisa nggak apa-apa. Jadi biar masyarakat juga tahu. Karena selama ini misalnya kalau mereka keluar dari Aceh Singkil begitu, bingung orang Aceh misalnya dibilang agamanya apa gitu. Bisa ditanya ke mereka. Kami Ugamo Malim gitu. Apa itu gitu. Yang paling sering dari Batak ya kan gitu kan. Lo enggak, kami dari Aceh gitu. Jadi itu jadi bagi mereka katanya ya film ini kalau bisa mengupayakan memberitahu ke masyarakat kalau Aceh itu tidak semuanya Islam gitu, tidak atau Kristen, ada juga yang penghayat kepercayaan. Karena biasanya itu yang tantangan mereka itu untuk bersosial dengan masyarakat dari di luar itu adalah ketika anaknya sekolah. Jadi ketika anaknya sekolah itu kawan-kawannya heran kok dia tidak ke gereja, tidak juga ke masjid gitu. Jadi agamanya apa? Jadi yang paling sering dituduhkan ke mereka kan mereka ini ateis gitu. Jadi dianggap orang yang sama sekali tidak memiliki agama. Nah, padahal bagi mereka ya kepercayaan mereka itulah yang ya agama mereka. Makanya sampai saat ini itu kami masih berkonsultasi terkait film ini. Bagian mana yang harus diganti, bagian mana yang harus kita hilangkan atau yang ingin kita tambahkan gitu. Dan ini juga film ini sudah waktu itu kita juga berkonsultasi dengan pemerintah Aceh Singkil. Dan pemerintah Aceh Singkil juga berharap memang ini difilmkan karena ini seperti menggambarkan Aceh Singkil yang lain gitu, yang Aceh Singkil yang tidak selalu bicara tentang pembakaran gereja gitu, tapi juga Aceh Singkil yang berbicara tentang bagaimana orang-orang komunitas di Aceh Singkil itu merawat kepercayaan orang-orang tuanya. Jadi ya itu karena itu kami jadi berani untuk membuat film ini dan mempublishnya di YouTube. Jadi ya persetujuan itu penting dari komunitasnya kan, karena itu yang paling penting sih menurut saya, Bang. Kalau nggak dapat persetujuannya mungkin kami tidak jadi kami filmkan, jadi hanya kami jadiin semacam artikel saja. Ya. Oke. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilakan. Saya punya banyak pertanyaan yang lain terkait film ini, tapi nanti silakan Bapak Ibu duluan. Ya. Boleh Pak Kapuslit. Unmute saja. Ya, oke. Mas Ayub, silakan. Wes, Mas. Assalamualaikum Mas. Apa kabar? Mas. Baik. Menarik ini upaya-upaya untuk membuat ya seperti apa ya film pendek ya terkait dengan isu-isu ataupun aktivitas suatu komunitas yang agak unik di suatu daerah. Kalau saya pengen lebih tahu lebih dalam semuanya dari video ini, saya sudah melihat tapi belum semuanya ya, belum secara detail. Mungkin ada beberapa hal yang yang perlu ditambahkan ya, mungkin kalau memungkinkan gitu kan. Karena atau kalau lihat simbol-simbolnya kan ini lebih ke Kristen ya. Cuma ada unsur-unsur budaya yang mungkin kental untuk dimasukkan dalam ritual-ritualnya ataupun aktivitas-aktivitas keagamaannya. Itu kalau seandainya ini Parmalim ini itu sama dengan ini ya, dengan Ugamo Malim sama Parmalim yang di Sumatera Barat itu Sumatera Utara sama ya? Sama Mas, cuma organisasinya mereka ada dua kan.
Oke. Itu juga baru kami kemarin itu ada misalnya miskomunikasi juga. Jadi kami anggap Parmalim itu agamanya, kepercayaannya. Ternyata Parmalim itu Komunitas, organisasinya, gitu. organisasi. Organisasi, ya. Jadi waktu di zaman Soeharto itu semua kepercayaan lokal kan harus berbentuk organisasi masyarakat. Nah, jadi mereka itu terpecah, satu Parmalim, satu Pambi. Tapi mereka Nah, yang menyebut sebagai Parmalim Kristen itu, ya? kenapa, Mas? Sebagai termasuk ini apa namanya? Kekristenan yang lebih condong ya? Nah, kalau menurut komunitasnya itu misalnya kayak Pambi. Pambi itu kalau mengatakan ke kami, yang Pambi itu lebih dekat ke Islam karena mereka tidak makan babi, banyak aturan yang mirip dengan Islam. Nah, kalau Parmalim itu bagi mereka itu lebih dekat ke Kristen. Jadi Ugamo Malim ini kan yang dibawa yang Sisingamangaraja. Dan memang kan dari gabungan antara agama-agama luar yang datang ke tanah Batak waktu itu. Jadi kan ini di semacam apa ya? Semacam di presentasi ulang lah sama Sisingamangaraja dari dua agama besar waktu itu, Islam dan Kristen. Nah, ketika dibawa ke dataran tinggi Aceh Singkil, saya lupa nama gurunya. Jadi mereka ada menyebut siapa pembawa pertama gurunya itu. Kemudian komunitas ini terbelah di dalam menurut sejarah mereka ya. Jadi ketika datang ke dataran tinggi Singkil terbelah, satu yang masih menetap yang asli itu adalah di Napagalu, satu lagi yang ada di Mandumpang. Nah, ketika zaman Soeharto itu semua dua komunitas ini diminta untuk menautkan komunitas ini itu masuk ke dalam organisasi apa. Kalau bukan agama, karena di zaman Soeharto kan tidak ada istilah penghayat itu, yang ada kan agama resmi yang 5 yang kita kenal sekarang. Nah, komunitas ini diminta untuk ini merujuk ke organisasi mana. Nah, yang di Mandumpang itu menyebut diri mereka masuk ke dalam organisasi Parmalim, sedangkan yang di Danau Paris itu di Pambi. Jadi Parmalim dan Pambi itu bagi mereka hanya organisasi. Ya seperti NU dan Muhammadiyah lah gitu, Mas, yang paling sederhana. Jadi ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Nah, nama kepercayaannya itu adalah Ugamo Malim. Pembawanya itu sama Sisingamangaraja. Nanti di prakteknya itu berbeda. Jadi antara Parmalim misalnya bisa dilihat di film ini, kalau Pambi dia itu ada ketika ibadah ada nyanyian-nyanyian. Tapi kalau di Parmalim itu tidak ada nyanyian. Yang paling mudah membedakannya itu. Ya misalnya kalau di Pambi itu mereka melarang makan babi. Tapi kalau di Parmalim itu tidak ada larangan itu. Ya, cukup menarik ini sebenarnya, Mas. Wah, kapan-kapan bisa ke sana ini. Ya, siap. Ya. Gitu, kalau dari aspek ini sejarahnya, saya mungkin belum lihat juga di videonya itu, atau mungkin di laporannya mungkin sudah ada terkait dengan apa ya, searching recognition ya, atau mencari pengakuan ya sebagai agama yang itu mungkin agamanya itu berbeda dengan agama pada umumnya. Kalaupun Islam agak unik gitu kan, dia mengaku agama sendiri. Kalaupun Kristen juga dia tidak mengaku Kristen tapi memiliki agama sendiri gitu kan. Nah itu ada upaya nggak? Kalau tadi saya dengarkan itu sudah ada ya kalau di Singkil itu tahun 1920 ya, kalau tidak salah tadi. Ya. Nah, itu sudah ada. Artinya kan itu sudah memasuki fase beberapa tahap periodisasi yang ada di Indonesia lah, paling tidak mulai orde lama, kemudian orde baru dan sampai sekarang. Nah kalau yang dari penelusuran saya kan dari beberapa dokumen-dokumen yang saya temukan, pokoknya di ANRI itu, di Arsip Nasional Republik Indonesia, itu ternyata ada banyak ini apa namanya dokumen-dokumen dari beberapa komunitas agama lokal ya. Kalau yang saya peroleh itu waktu itu ada beberapa diantaranya itu ada namanya agama Buddha Jawi dan lain sebagainya. Itu kemarin waktu ya tahun-tahun 50-an itu ada upaya ya sungguh-sungguh dari mereka, dari pimpinannya untuk kemudian mendapatkan pengakuan dari pemerintah itu sebagai agama sendiri gitu, walaupun agama lokal. Jadi beda dengan Islam, beda dengan Buddha, beda dengan Hindu. Ternyata mereka mengaku sebagai agama sendiri dan itu yang
dilakukan oleh para pimpinan untuk mencari pengakuan dari Jawa Timur sampai datang ke Jakarta untuk ketemu Soekarno hanya sekedar untuk diakui sebagai agama. Nah, itu kan imbas dari terbentuknya Kementerian Agama, di mana pada saat terbentuknya Kementerian Agama itu ada dua agama besar ya, Islam dan Kristen. Kristen ada dua cabang, Kristen Katolik sama Protestan, sehingga itu memicu dari komunitas-komunitas lokal, keagamaan lokal, yang kemudian pengen mendapatkan ya pengakuan dalam tanda petik agar diakomodir di dalam Kementerian Agama, sehingga mendapatkan pendanaan atau pembiayaan dan lain sebagainya. Itu ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan di Ugama Malin ini untuk mencapai ke sana? Nah, kalau itu ada, itu cukup menarik juga, itu karena agak unik lah gitu kan. Bagaimana sih kemudian relasi komunitas keagamaan minoritas dengan pemerintah ya untuk mengakui eksistensi dari agama-agama yang mereka percaya itu. Ya. Makasih Mas. Ya, pertanyaan yang menarik Mas Ayub, karena ini juga yang menjadi PR kami dengan komunitas. Jadi mereka ini kan karena jadi bingung. Jadi kalau kawan-kawan dari Parmalim itu mereka ingin dianggap sebagai agama karena mereka ingin mengakses bantuan rumah ibadah yang ada di Kementerian Agama. Itu. Tapi dari Kementerian Agama itu tidak menganggap komunitas ini itu adalah agama yang harus dilayani oleh Kementerian Agama. Jadi kawan-kawan ini sudah lama membangun advokasi untuk itu. Nah, cuma masalahnya waktu itu kami pertimbangkan, kalau ini goal, misalnya mereka berhasil lah sebagai agama yang dilayani oleh Kementerian Agama, itu akan merugikan komunitas ini nantinya karena di Aceh itu kan ada kanun rumah ibadah. Nah, di kanun tersebut yang diatur adalah rumah ibadah agama. Jadi untuk kepercayaan itu tidak diatur oleh kanun. Istilah persaktian itu tidak ada di dalam kanun. Jadi jadi upaya itu kayak ada dua sisi. Kalau upaya ini terus dilakukan, memang kemungkinan akan mendapatkan akses ke Kementerian Agama dapat, tapi kita juga akan terbendung di kanun-kanun yang ada di Aceh yang dia memang mengatur ketat tentang agama. Salah satu ini juga yang jadi misalnya kenapa kepala desa itu berani untuk misalnya tempat ibadah mereka itu tetap ada gitu, nggak perlu dilapor, atau misalnya kegiatan mereka itu tetap berlangsung karena mereka kan tidak masuk ke dalam yang diatur oleh kanun. Kalau menurut mereka kepala desa, jadi di kanun mereka ini kan tidak diatur. Jadi kami bebas untuk memberi bantuan, bebas untuk membiarkan mereka eksistensi mereka, tidak seperti Kristen misalnya. Kristen kami harus hati-hati karena ada kanun yang memang membatasi agama selain Islam untuk berkembang. Tapi kalau Parmalim itu kan mereka bukan agama, mereka kan masuknya ke kepercayaan. Di kanun tidak ada. Itu satu yang upaya yang sedang mereka lakukan yang dengan kami itu yang ini yang sedang pertimbangan. Nah upaya yang berikutnya itu justru bukan di agamanya Mas Ayub, tapi di pengakuan semacam kesukuan. Jadi ini juga sebetulnya yang kami temukan di riset saya yang di Riau juga menemukan hal yang sama. Jadi kayak ada kalau kata saya lupa, ada satu teori itu kan kayak politik pengecualian. Jadi saya berbeda dengan komunitas itu karena faktor-faktor seperti ini gitu. Misalnya gini, kita yang dari luar kan menganggap komunitas yang di Mandumpang dan yang di Danau Paris itu ya sama saja, mereka Parmalim gitu. Kita mendefinisikan mereka sebagai Parmalim. Tapi ternyata di dalam kelompok ini itu sedang terjadi upaya untuk mendefinisikan kelompok ini itu berbeda antara Mandumpang dengan si tubuh-tubuh itu komunitasnya beda. Nggak bisa kita menyebut mereka sebagai Parmalim. Jadi
misalnya kayak dalam video ini, di waktu proses kami membuat film ini, itu Pak Eki yang dari Parmalin yang ada di Mandumpang, dia nggak mau itu satu frame, misalnya dia nggak mau itu disamakan dengan Pambi. Jadi ada narasi sebelumnya di film ini itu sama. Jadi kami gabungkan itu dalam satu narasi yang sama antara Parmalin dan Pambi. Lalu dia protes, itu Mas Yogi tolong dipisah katanya. Jadi selesaikan dulu narasi tentang Pambi, baru berikutnya masuk ke narasi tentang kami. Karena kami dengan Pambi itu berbeda, jauh sekali berbeda. Kami komunitas yang di luar dari Pambi. Kami ada komunitas kami sendiri. Jadi semacam David Graeber ya, saya lupa, nggak salah saya ya, David Graeber itu jadi kayak budaya pengecualian. Jadi kayak komunitas itu melakukan pengecualian terhadap komunitas yang dianggap sama gitu. Misalnya contoh kayak kami kemarin itu ada riset di Riau di Penyengat. Jadi kalau kita baca buku-buku itu kan di Penyengat itu komunitasnya dinamakan sebagai Akip, masyarakat Akip gitu. Tapi bagi kelompok Penyengat itu kami ini bukan Akip gitu. Kami ini anak rawa. Nah, terus kalau kita ke Kepulauan Meranti ya, Kepulauan Meranti, mereka kan juga sebelumnya disebut Akip. Terus mereka diajak oleh kelompok Penyengat untuk buat komunitas baru yang namanya itu anak rawa. Tapi mereka juga menolak karena menurut mereka ini anak rawa hutan. Nah, jadi sebetulnya di dalam sama juga kayak yang kami temukan di Parmalib di Ugamo Malib di Aceh Singkil. Mereka ini sedang berupaya untuk memisah diri dari nama Parmalim ya, dari nama Parmalim itu. Jadi kayak kami ini bukan Parmalim, kami Pambi gitu. Dan yang dari kelompok Parmalim juga itu yang Parmalim itu hanya kami, mereka bukan gitu. Jadi itu memang memang muncul Mas Ayub. Dan itu yang kami eksplor lebih jauh lagi kan, yang memang itu ya bocorannya sih memang itu yang sedang saya dan Bang Sehat kerjakan, Bang. Siap. Bang, itu yang sedang kami kerjakan dan sedang kami coba untuk tulis sebetulnya ya, di bagiannya memasukkan itu ke film itu kami masih bingung kemarin kan, karena kami nggak tahu ini narasi apa yang tepat untuk masukkan ini ke dalam film gitu. Mungkin itu. Baik, satu lagi, kalau perkawinan mereka kemana Mas catatannya? Ini yang menarik Mas Ayub. Perkawinan itu mereka dicatat oleh catatan sipil sejak dari dulu. Kalau kata kepala dinasnya memang kebetulan orang lama di Distrik Capil, dia bilang sejak dia pertama menjadi PNS, dia sudah mengurus surat pernikahan komunitas Ugamo Malim. Dan itu tidak pernah bermasalah. Dan kami lacak surat-surat itu di kantor kecamatan, itu terdata sangat rapi. Nah, waktu itu kami tanya, apakah surat-surat ini diterima di provinsi? Tidak kami lapor ke provinsi, tapi ini jadi pegangan pemerintah lokal saja. Jadi, ketika mereka datang, ya kami layani. Ketika kami tahu ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di waktu itu. Sekarang kan sudah boleh. Tapi tetap kami berikan surat itu. Ketika pemerintah provinsi atau pemerintah di Jakarta minta, tetap kami bilang, ini ada surat pernikahan dari komunitas ini. Kalaupun mereka menolak, ya nggak apa-apa. Ketika nanti ada masyarakat datang lagi, kami buat lagi suratnya. Jadi yang penting dari kami sebagai pemerintah lokal, kami tetap melayani kami. Masalah itu nanti di provinsi tidak diterima, ya itu bukan masalah kami katanya. Tanggung jawab kami sudah selesai katanya. Dan itu semua tercatat sangat rapi, Mas Ayub. Itu juga jadi temuan menarik karena di wilayah lain kan soal pernikahan itu sangat ini ya, sangat misalnya di beberapa di komunitas di Jawa, di Kalimantan, isu tentang surat keterangan menikah itu menjadi sangat penting bagi komunitas penghayat. Tapi di Aceh Singkil itu hampir tidak, kata Paropot, kami tidak pernah dipermasalahkan. Saya menikah pakai surat keterangan dari Capil, anak saya menikah pakai surat keterangan dari Capil.
Jadi biasanya itu sebelum menikah, dua mempelai itu melapor ke ketua adat membawa ke desa, lalu bersama itu ke kecamatan, dari kecamatan keluarlah nanti surat dari keterangan dari Disduk Capil bahwa ini sebagai pasangan suami istri. Lalu surat itu dikembalikan lagi ke pemerintah desa untuk pemberitahuan kepada pemerintah desa. Udah seperti itu. Oke, dan itu memang sifatnya sangat kekeluargaan. Dan ini juga yang menarik karena ternyata setelah kami cari tahu, misalnya kayak kepala dinas Disduk Capil itu ternyata kakeknya juga dulu adalah penganut Ugamo Malim. Camat yang sekarang di Danau Paris itu ayahnya masih Ugamo Malim. Jadi kalau kata mereka, negara itu kan tidak memberi mandat kepada mereka untuk melayani komunitas ini. Tapi gimana, mereka ini semua keluarga saya misalnya. Paman dan bibi saya masih Parmalim, nggak mungkin saya tidak memberi bantuan ke mereka karena kita memang keluarga. Jadi mungkin itu yang membedakan. Nah, ini KTP-nya ini. Ini masih KTP lama. Nah, ini yang KTP baru. Dan untuk ini mereka tidak ada masalah. Mungkin itu. Oke. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, izin. Oh Pak. ya, silakan. Ya, Mas Diana. Abid, izin. Ya. Baik, terima kasih Mas Abid. Baik, Pak Yogi, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Ini Pak Yogi, menarik ya, apalagi kita meneliti kelompok komunitas kecil, apalagi komunitas adat yang berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Saya tanya dari Mas Yogi, apa ada pernikahan antara tadi kan sesama Parmalin, pernah nggak Pambi itu menikah dengan orang Parmalin? Kemudian ada nggak punishment budaya terhadap hal seperti itu? Oke. Nah, itu ada, Bu. Waktu kami datang kayaknya 5 bulan yang lalu itu katanya. Jadi sebelum kami datang, 5 bulan sebelum kami datang itu ada pernikahan Pambi, orang yang dari Situmbu-Tubuh dengan Mandumpang. Karena yang laki-laki orang Mandumpang, maka si perempuan itu ikut ke yang perempuan. Ikut ke yang laki-laki. Jadi yang perempuan ini masuk ke Parmalin, dan itu dia harus dicatat ulang dan dia harus ikuti upacara ulang lagi. Punishment budayanya ada nggak, Mas? Ya? Punishment budayanya misalnya dia harus memberikan ini, itu. Oh, nggak ada, Bu. Kalau yang kami tanya itu nggak ada. Cuma yang di sisi Parmalimnya itu mensyaratkan dia harus ikut upacara ulang dan dia harus dicatat dalam komunitas Parmalim. Itu saja sih. Oke. Terus pertanyaan yang berikutnya, saya tertarik karena Pambi dan Parmalin ini kan dua komunitas yang berbeda. Bahasa mereka sama atau hanya beda dialek saja? Sama, Bu, dialek sama, bahasa sama, dari keluarga yang sama, organisasinya saja berbeda dengan tata cara upacara ibadahnya yang berbeda. Kayak Pambi itu mereka pakai nyanyian, yang kayak kalau di film itu yang pertama itu ada nyanyian, itu Pambi. Kalau Parmalin mereka tidak ada nyanyian. Oke, kemudian saya tertarik kan tadi Mas cerita bahwasanya kan asal usulnya kan dari Medan, dari Raja Sisingaraja ya. Raja Sisingaraja yang asal usulnya seperti itu tadi sekilas saya dengar. Nah, berarti bahasanya dengan masyarakat Aceh sekitarnya itu berbeda sekali ya, Mas? Iya, berbeda. Berarti mereka komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia atau bagaimana? Biasanya mereka pakai bahasa Batak Dairi, karena mereka dari Dairi. Batak Dairi. Berarti kalau misalnya mereka berarti mereka hanya di kelompok itu ya, maksudnya di wilayah itu tidak pernah keluar atau bagaimana? Ya kalau sekarang karena akses jalan sudah bagus, keluar sudah mulai berkontak dengan
dengan Masyarakat luar. Aceh Singkil yang daratan. Berarti Jadi Aceh Singkil ini bu- kan luas ya. mm, Nah, biasanya mereka itu kan hanya di pegunungan saja. Tapi karena sekarang akses sudah mulai mudah, jadi sudah mulai lebih intens berkontak dengan masyarakat Aceh yang ada di Aceh Singkil daratan. Oke, berarti mereka menggunakan bahasa Aceh ya ketika berkomunikasi dengan masyarakat luar. Itu ya, Mas? Enggak, Bu. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, pernah tidak masyarakat wilayah ini menikah dengan masyarakat Aceh? Tadi kan sesama Panbi dan Parmalin udah pernah. Berarti Banyak, Bu. kalau perempuan mengikuti. Banyak kali yang itu bisa mereka nanti masuk Islam. Kayak tadi Pak Imam yang tadi yang ada di film ini, itu dia kan awalnya Panbi. Kemudian karena dia bersekolah jadi dia harus masuk ke Aceh Singkil daratan. Dia kemudian ngekos di dekat Masjid Muhammadiyah. Karena sering kontak dengan komunitas Muhammadiyah, kemudian dia masuk Muhammadiyah, lalu menikah sama orang Muhammadiyah dan balik lagi ke si desa Napagalu. Lalu dia dengan jaringan Muhammadiyah mendirikan Masjid Muhammadiyah di situ. Oke. Mungkin terakhir ini Mas Yogi pernah dengar ketika Mas Yogi wawancara misalnya pada keluarga yang ibunya orang Aceh dan bapaknya penduduk lokal, itu bahasa yang mereka gunakan di rumah bagaimana? Atau mungkin pernah pas wawancara ada salah satu masyarakat yang mengatakan bahasa kami sudah mulai tergeser, mulai banyak terjadi pencampuran atau bagaimana? Nah, Saya kalau ingin tahu perkembangan bahasanya. untuk bahasa, karena yang bergeser itu yang kekhawatiran Pak Ropot misalnya, itu adalah sedikit yang sekarang ini bisa membaca kayak kalau kita sebut kitab lah, kitab yang dibaca oleh Pak Ropot itu, yang di awal film ini itu kan ada kitabnya dia, Bu. Nah, yang meneruskan itu menurut Pak Ropot kayaknya dia yang terakhir, karena yang berikutnya itu sudah tidak bisa lagi melantunkan syair-syair yang di dalamnya itu. Nah, untuk bahasa itu sebetulnya nggak ada masalah karena sehari-hari anak-anak muda memang menggunakan bahasa Batak Dairi itu. Cuma antara bahasa sehari-hari dengan bahasa upacara itu kan sangat berbeda. Nah, yang menjadi kekhawatiran itu adalah di bahasa upacara. Oh, berarti bahasanya berbeda sekali ya, Pak ya? Iya. Itu bahasanya itu udah mirip dengan bahasa Medan yang asli atau bagaimana itu? Nah, itu yang saya nggak bisa karena saya tidak terlalu fokus dengan bahasanya, Bu. Jadi saya hanya menggali informasi, tidak sampai mengobservasi perubahan bahasa kan. Tapi kalau menurut Pak Ropot itu memang bahasa kemampuan anak muda untuk menyairkan buku apa ya, lupa nama buku ya, istilah buku apa itu yang memang sudah mulai hilang. Tapi kalau untuk bahasa sehari-hari tidak bermasalah karena ketika kami mengambil film ini, anak-anak muda yang membantu kami juga masih menggunakan bahasa Batak Dairi. Baik, Mas Yogi, terima kasih banyak, sangat menarik. Iya. Silakan Pak Abid. Oke, terima kasih Bu Diana. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan. Saya tadi mungkin sambil menunggu teman-teman yang bertanya, Pak Abid. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Fahmi silakan. Nanti lagi Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abid, Bang Yogi. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait masalah dua komunitas ini ya. Nah, ada beberapa hal terkait soal strategi dari komunitas ini mempertahankan diri ya, baik secara budaya dan penghidupan mereka, baik secara budaya maupun penghidupan mereka. Tadi dikatakan bahwa mereka
berinteraksi dengan pihak luar ya. Pihak luar, kemudian ada juga kebijakan-kebijakan yang membantu mereka ya, mengukuhkan identitas mereka dan mencatat keberadaan mereka. Itu pun dari keturunan-keturunan mereka. Tentu ada juga pihak-pihak lainnya yang ingin tidak suka dengan keberadaan mereka. Nah, tentu tidak mudah bagi mereka untuk mensiasati ini. Jadi pertanyaan saya itu sejauh mana strategi mereka ini mempertahankan terpaan dari baik itu dari politik ya, yang politik agama-agama besar ini atau politik dari pemerintah yang ingin meniadakan keberadaan mereka. Seperti apa strategi mereka untuk bertahan itu. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana mereka memandang pihak luar? Nah, kemudian bagaimana pula pihak luar memandang mereka secara umum nih. Nah, ini yang mungkin orang luar memandang mereka ini orang yang tidak pantas dalam keberagamaannya, atau memang ada pandangan-pandangan lain terhadap mereka ini, atau bagaimana mereka juga memandang orang luar yang selain dari mereka nih. Nah, mungkin ini yang ingin disampaikan, pertama strategi, kemudian pandangan-pandangan mereka terhadap orang luar dan pandangan orang luar terhadap mereka. Begitu, Mas Abid. Oke, terima kasih pertanyaan yang menarik sekali, karena ini juga yang menjadi pertanyaan umumnya kalau misalnya ngomongin bisa ya komunitas penghayat hidup di Aceh gitu yang terkenal sangat ketat dengan aturan agama gitu. Ya memang riset kami itu menemukan hal yang menjadi kayak semacam pendukung dari ya situasi yang mendukung komunitas ini itu adalah satu itu aspek dari ras kekerabatan. Jadi kekerabatan itu sangat penting, dan itu yang membuat yang membantu juga komunitas ini tetap eksis sampai sekarang. Jadi jadi marga Tumengger itu sangat kuat di Aceh Singkil, dan marga ini adalah marga asli orang-orang Ugamo Malim. Jadi kalau Tumengger itu sudah pasti dulunya keluarganya itu adalah orang Parmalim atau orang Pambi. Dan misalnya kayak camat di Danau Paris dan juga di Mandumpang, di Suro itu marganya Tumengger. Di Dukcapilnya juga itu Tumengger. Jadi beberapa kepala dinas di Aceh Singkil itu dia Tumengger. Jadi karena kekerabatan ini yang mendorong aktor-aktor lokal itu mereka itu simpatik terhadap komunitas ini dan berani untuk bertindak berbeda dari apa yang berani mereka untuk bertindak di luar yang diamanatkan oleh negara. Saya kayak kepala Disdukcapil itu mengatakan kalau saya tidak kasih mereka KTP, ya bibi sama paman saya itu tidak ber-KTP katanya. Jadi nggak mungkin saya membiarkan bibi dan paman saya tidak ber-KTP. Keponakannya duduk menjabat kok bibi dan pamannya tidak dilayani, itu sudah durhaka saya sama keluarga. Jadi salah satu yang menjadi jaringan pengaman sosial bagi kelompok ini itu adalah faktor kekerabatan. Itu satu. Dan kedua itu adalah komunitas Ugamo Malim itu, dan umumnya kepercayaan lokal, agama lokal, itu kan dia bukan sistem kepercayaan yang invasif, kayak
mereka kan tidak punya semangat misionaris atau semangat dakwah yang kuat seperti agama-agama dunia. Misalnya seperti Islam, kita punya dorongan untuk mengajak orang lain masuk ke Islam gitu. Atau seperti Kristen yang ada juga kan dorongan untuk mencari umat sebanyak-banyaknya gitu. Jadi sifat ya mereka ini kan tidak agresif lah. Karena sifatnya yang tidak agresif, jadi mereka ini tidak dianggap ancaman oleh agama besar seperti Islam dan Kristen di Aceh Singkil. Jadi misalnya kalau kata pendeta itu yang Katolik itu, jadi mereka itu lebih mau bekerja sama dengan kelompok ini daripada dengan yang Protestan. Kenapa? Karena Ugamo Malim, misalnya Pambi dan Parmalim itu kan mereka tidak ada niat untuk mengambil jamaah kami. Tapi kalau kelompok lain itu kan kelompok agama lain dia ada sifat invasifnya, dia ingin merekrut jamaah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau di Ugamo Malim mereka itu tidak ada tujuan itu, karena itu mereka tidak dianggap sebagai ancaman oleh komunitas agama besar seperti Islam dan Kristen, karena mereka tidak dianggap sebagai ancaman, maka keberadaan mereka itu tidak dianggap sebagai ya dibiarkan saja, karena ini nggak akan mengganggu juga agama-agama besar di Aceh Singkil. Ya itu dua faktor. Jadi satu faktor karena faktor kekerabatan, dua faktor dari sifat kepercayaan ini yang dia tidak agresif. Jadi dia tidak ada niatan untuk merekrut jamaah sebanyak-banyaknya, karena itu tidak ada konflik dengan agama-agama besar. Mungkin dua ini yang bisa saya jawab. Masih ada? Tadi bagaimana mereka memandang orang luar? Nah, jadi kalau saya ada satu kalimat dari Pak Ropot itu yang menarik untuk menggambarkan bagaimana mereka melihat, sebetulnya mereka sudah paham kalau mereka adalah generasi terakhir dari penganut ini. Mereka cuma mengatakan, kalaulah anak Pak Ropot itu satu ada yang masuk ke Islam karena menikah. Kalau waktu itu saya pikir anak saya ketika meminta izin untuk menikah dengan Muslim, saya yakin dia akan menjadi Muslim. Waktu itu saya hanya berpikir, yang penting anak-anak saya nanti bisa bersekolah, bisa makan. Ketika sakit, ada rumah sakit yang bisa mereka datangi. Itu bagi saya sudah cukup. Saya tidak memikirkan apakah mereka itu masih menjaga kepercayaan ini atau tidak. Karena bagi saya, kalau mereka mau sekolah sudah bisa, mereka sakit sudah ada rumah sakit yang didatangi. Cuma itu saja menurut Pak Ropot, dan menurut saya itu menarik juga, karena ya itulah cara mereka untuk sebetulnya sudah ikhlas kalau ya mereka adalah generasi terakhir dari agama ini, dari komunitas ini, dan kalaupun komunitas ini hilang karena pengaruh dari agama-agama luar, ya bagi mereka ya itu memang sudah jalannya begitu, karena nggak mungkin mereka mati-matian mempertahankan gitu. Oke, gitu. Kalau orang luar gimana? Orang luar itu gimana Pak? Dari komunitas atau dari daerah? Dari yang dekat dengan situ lah kan, komunitas. Nah itu ya mereka ya sama saja Pak, karena bagi mereka ini kan saudara. Misalnya kayak camatnya itu keponaannya Pak Ropot, sama-sama Tumengger mereka. Jadi ya bagi dia nggak ada masalah, ya sama saja kayak keponakannya begitu. Jadi di sana itu kekerabatan itu jadi pengikat. Jadi yang ya tidak terlalu bermasalah begitu sebetulnya. Oke, dari kekerabatan. Kalau suku lain bisa memandang mereka seperti apa? Memandang kalau itu bagian kerabatan. Ya memang kan ada beberapa yang tantangan baru ketika satu kan akses jalan itu sudah dibuka dan sangat misalnya jalan raya itu sudah dibangun, jadi memudahkan mereka untuk keluar dari
dari kecamatan mereka, dan orang dari luar kecamatan itu juga jadi sangat mudah untuk masuk ke kecamatan mereka. Ya 5 tahunan ini mulai muncullah Pak pertanyaan-pertanyaan, kok nggak punya agama begitu. Tapi kalau orang Danau Parisnya sendiri itu biasanya udah paham. Oh, mereka orang Dairi begitu. Itu mereka sudah paham. Tapi yang dari luar Danau Paris itu biasa masih bertanya-tanya, misal kayak dari Rimo, dari Singkil Daratan, dari Singkil yang pesisir itu biasa bertanya-tanya kan, kok ada komunitas yang kayak begini, kok ada komunitas yang begini, kok kamu enggak. Nah, itu mulai 5 tahun belakangan ini semenjak jalan raya dibuka, itu menurut kepala desa itu dia sudah mulai sering ditanyakan, kok kepala desa membiarkan ada orang yang tidak beragama gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Yogi. Yuk. Ya, makasih Pak Fahmi. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau berdiskusi? Saya pengen mengundang ini, apa namanya? Karena saya tahu beliau pasti tahu apa diskusi ini dari Facebook, apa ini, grup Facebook Studi Islam Indonesia. Bapak Mas Media Pinem, beliau peneliti BRIN. Halo, Bapak Mas Media Pinem, mungkin ada tanggapan atau oke, silakan. Mungkin yang lain saja, silakan. Jika ada yang mau disampaikan. Oh, ya. Mungkin penanya terakhir lah kalau ada. Karena Bung Yogi nanti ada kegiatan lain setelah ini. Saya izin, Oh ya, Mas Habib. silakan, Diana. Ya, oke Pak Yogi, berdasarkan penjelasan tadi berarti pandangan mereka terhadap dunia itu agak simpel ya, simpel yang penting ada sekolah, kemudian ketika sakit ada rumah sakit. Nah, Ya. jadi kalau saya juga pengen tahu mereka pernah jadi gesekan enggak? Gesekan antara dua komunitas ini atau aman-aman saja kehidupan mereka di sana? Yang kalau antara mereka dengan komunitas agama besar Islam dan Kristen itu nggak ada, Bu. Saya sudah cek itu di Kesbang Pol Aceh, itu tidak ada catatan tentang Ugamo Malim. Waktu itu sampai orang Kesbang Polnya membuat kesimpulan, Bang Yogi ini kalau nggak ada catatan di kami, berarti memang tidak pernah ada konflik sosial katanya. Kalau ada konflik sosial biasanya masuk katanya. Bahkan dari laporan dari Intel pun itu tetap masuk ke kami juga kan. Tapi ini memang nggak ada juga Bang. Nah setelah kami cek juga dengan orang-orang tua di Danau Paris, mereka juga mengatakan tidak ada gesekan Bang. Tidak ada masalah yang serius sekali dengan Ugamo Malim. Karena yang mereka tidak agresif gitu. Berbeda misalnya kalau Kristen kan dengan Muslim sama-sama sedang ini kan sama-sama punya sifat untuk mencari jamaah sebanyak-banyaknya. Jadi pasti di antar jamaah antar dua komunitas ini pasti ada gesekan di bawah. Tapi karena Ugamo Malim ini dia tidak punya sifat yang seperti itu, mereka tidak agresif, mereka lebih fokus kepada mempertahankan komunitas mereka. Jadi tidak ada gesekan. Baik, terus tadi barusan ini videonya diputar, tadi saya lihat ada anak-anak buka buku, itu aksara ya? Mereka punya aksara sendiri? Enggak, itu buku paket dari Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jadi kan sekarang sekarang kan mereka juga dilayani hak pendidikan agamanya. Jadi biasanya itu nanti direktorat itu mengirim ke Pak Eki, itu posisinya sebagai apa ya, saya lupa. Ini Pak Eki, dia kayak guru yang ditugaskan oleh direktorat untuk mengajar pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Itu buku paket. Nah, di buku paket itu kan nggak ada aksara Ugamo Malim, itu yang dikatakan Pak Ropot. Ya, dia meskipun anak-anak ini diajari tentang apa itu Ugamo Malim, tapi mereka tidak belajar tidak belajar
tradisinya. Jadi secara langsung. Jadi mereka itu diajari menggunakan bahasa Indonesia oleh negara. Jadi bukan Pak Ropotnya langsung, tapi kan ada petugas negara yang meminta untuk mengajarkan. Dan itu yang menurut Pak Ropot dia yakin kalau anak-anak ini mungkin masih mengaku sebagai penganut agama Malin, tapi mereka tidak bisa membaca syair lagi. Oh, berarti bahasa syairnya berbeda ya Mas ya? Tulisannya Ya, karena kalau di buku itu kan memang ini Bu, memang bukunya itu berbahasa Indonesia kan. Nah, yang diajarkan oleh Eki itu hanya buku itu saja, dia tidak mengajarkan syair. Karena satu, mungkin Eki Parmalin. Di dalam kepercayaan Parmalin tidak ada syair-syair itu. baik, terima kasih. Terakhir sekali Mas. Berarti Yang dimaksud komunitas ini kan, ini, aksara ini tadi. ya yang ini nih Aksara Mas Batak. Abid. Nah, ya, Oh, yang iya. ini. Tapi kan ini kayak kita belajar bahasa, struktur kita kayak belajar bahasa Indonesia loh, Bang Abid. Nah, yang menurut Pak Aksara Ropot, Batak kalau ini. menurut Ini Pak Ropot, ya nggak aksara Batak begitu atau cara mengajarkannya. Yang menurut Pak Ropot, kalau dia bandingkan dengan yang syair yang dia punya, itu berbeda. Nah, tapi Pak Ropot juga kan nggak bisa untuk karena dia menurut dia tidak punya pertama satu dia nggak punya dana untuk mencetak buku itu. Kedua dia tidak punya orang yang dia bayar untuk mengajari itu. Ketiga dia sudah tidak mampu lagi mengajar karena dia sudah sangat tua. Jadi makanya dia bilang yang penting ya kalau ini pun sudah nggak bisa lagi, yang penting anak-anak saya ya bisa sekolah kayak sekarang yang dilakukan anak-anak sekarang. Kalau sakit ada rumah sakit yang bisa mereka datangi. Udah 2 hal itu saja. berarti seandainya kita pengen meneliti ini yang bahasa aslinya itu, penerusnya ada enggak selain Bapak tadi? Yang membaca syair kalau Yang menurut Pak baca Rocky syair. nggak ada. Kalau membaca syair nggak ada. Tapi kalau cuma mau tahu aksara kayak begini itu mungkin di Eki bisa, jumpain Pak Eki bisa yang di Mandumpang. Oke. Baik, terakhir Pak Yogi, berarti komunitas ini hanya ada di satu titik atau ada di titik lain di daerah Aceh? Kalau di Aceh hanya di 2 ini, Bu. Yang memang punya rumah ibadahnya ya, itu di Iya. 2 daerah ini. Berarti mereka tidak pernah bermigrasi ya, berarti dari Medan itu hanya plok di satu wilayah dan tidak pernah bermigrasi ke tempat lain ya, Ada Pak? tapi nggak banyak sih, Bu. Di Banda Aceh ada, saya punya catatan di Aceh Timur juga ada, tapi sampai sekarang belum ketemu komunitasnya. Di mana? Subuh Salam ada. Baik, berarti hanya mungkin jumlah penduduknya tidak sebanyak Ya, di tempat tidak sebanyak ini sih kayaknya. Baik, makasih banyak Pak Yogi. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Diana. Tadi Bapak Mas Media Pinem tadi sudah unmute tadi sepertinya mau bertanya atau apa. Silakan. Ya, boleh Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan Pak Yogi ya. Saya juga baru tahu ini ada agama Al-Malim di Aceh ya, di Singkil. Tapi tadi setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Yogi, ternyata ini adalah dari Batak, dari Tapanuli. Yang menariknya itu adalah kira-kira apakah ada perbedaan ketika dari Batak ke Aceh, ada perbedaan enggak di tim ini? Mungkin yang menarik yang perlu saya ingin tahu dari perubahan, ada continuity and change gitu dari misalnya dari Batak ketika masuk ke Aceh misalnya, karena mungkin ada pengaruh budaya enggak di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sekilas juga mendengar tadi tentang marga dari Fak-Fak tadi ya, Dairy. Itu ada juga kemiripan marga di situ dengan orang Karo, karena saya orang Karo. Tumanggor tadi di sana ya. Tumengger. Kalau nggak salah saya penyebutannya Tumengger gitu. Tumengger ya. Keliru menyebut ya. Tumengger kalau saya tahu.
Kalau yang saya Tumangger tahu atau Tumangger? Tumangger, Tumangger. kalau yang saya tahu itu Tumanggor, kalau Batak itu Tumangger. Di Karo Tumangger nanti. Kalau di Toba itu Tumanggor. Itu ada dosen di Jakarta namanya Rusmin Tumanggor. Nah, jadi itu. Kemudian tadi terkait dengan aksara, saya kira memang aksara tadi yang disampaikan itu tadi aksara Batak itu ada namanya di Batak itu ada nama pustaha. Nah, jadi pustaha itu mirip-mirip nanti itu aksara Batak yang ada aksaranya. Kalau di Jambi itu ada aksara incung gitu kan. Nah, incung itu di daerah Kerinci itu ada aksara. Aksara pustaha ini mirip dengan aksara yang ada di Kaganga di Bengkulu itu disebut dengan Kaganga. Nah, itu tadi satu rumpun itu aksaranya itu satu rumpun, di Sumatera itu ada satu rumpun. Batak yang ada aksara itu kan Batak, nanti Jambi sama Bengkulu itu yang disebut dengan nanti satu rumpun di aksara incung itu atau Kaganga gitu. Nah, jadi itu sekedar berbagi terkait dengan hal ini. Saya kira menarik untuk penelitian lebih lanjut ya ke diaspora diaspora Malim ini ke Aceh ya. Saya kira rukun-rukun saja, tidak ada konflik dibandingkan dengan agama yang lain. Padahal kita tahu Singkil itu sangat konflik agama tinggi juga kalau kita lihat, tapi Parmalim diterima dengan baik gitu. Tapi saya kira menarik informasi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nah Eki mungkin berbeda gini Pak. Eki itu kan Parmalim. Jadi Eki itu berusaha untuk menjaga agar ritual Parmalim itu dia masih seperti yang ada di pusatnya. Jadi Eki itu yang anak muda yang sekarang berupaya untuk ritual-ritual Parmalim itu jangan, kalau kita bilang klinik lah, jangan bercampur dengan yang lain. Memang begitu. Yang menurut Eki itu yang menurut Eki berbeda dengan Pambi. Kalau menurut Eki, Pambi itu dia sudah banyak ikut ke dalam Islam. Dan ini memang menurut Pak Ropot sendiri sudah mengakui kalau mereka sejak dulu itu memang berusaha untuk menyingkron menggabungkan dengan Islam karena mereka hidup di komunitas Muslim katanya. Jadi apa yang bisa disamakan ya yang ada masalah kalau memang sama. Makanya itu kayak makan babi, mereka tidak makan babi karena menurut mereka komunitas Muslim tidak makan babi dan mereka mengikuti hal itu juga tidak masalah. Nah, tapi kalau di Parmalim itu mereka tetap makan babi juga karena menurut Eki di kepercayaan mereka kan tidak dilarang. Dan bagi dia kan kalau dia ke dairi, ke fak-fak itu menurut dia ya biasanya kami memang perayaannya ada babi. Kalau saya tidak makan babi kan saya tidak bisa ikut dalam perayaan adat. Nah, ini yang menurut dia Pambi itu sangat berbeda dengan Parmalim. Kalau Pambi sudah mulai melarang karena mereka supaya diterima oleh komunitas Muslim di sana. Tapi kalau kami tidak melarang. Mungkin itu Pak yang sedikit membedakannya. Ya, terima kasih. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Mas Media Pinem dan bapak-bapak yang lain. Kita sudah sampai di akhir karena setelah ini Bung Yogi ada kegiatan lain. Terima kasih Bapak Ibu. Ini satu diskusi yang menarik. Saya punya pertanyaan tapi nanti japri saja ke Bung Yogi. Japri. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Kita akan jumpa 2 minggu lagi karena Kamis depan Idul Adha. Kamis berikutnya kita akan diskusi dengan Eja Armas Hardi soal disertasi beliau, lalu Kamis berikutnya dengan Bapak Fahmi SY juga cerita tentang disertasi beliau yang belum lama lulus di Universitas Padjadjaran. Nah, jadi itu bocorannya, ada Pak Fahmi di sini. Terima kasih. Jadi ini satu diskusi yang menarik dan mudah-mudahan kita tetap konsisten. Sekali lagi Bapak Ibu
yang belum menonton filmnya silahkan menonton. Saya tadi sudah kirim linknya di chat. Juga Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir silahkan mengisi, juga ada di chat. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita, webinar ini menginspirasi kita untuk membuat riset-riset yang sama atau mungkin juga dengan produk atau keluaran yang sama. Di Jambi ada banyak komunitas lokal yang seperti ini juga. Selain Parmalim yang ada di Tanjung Jabung Barat, di Kerinci itu pernah ada Pransuh. Mendengar Pransuh itu dari Jawa, yang salamnya itu waras, kira-kira gitu. Ya, saya pernah datang ke satu lokasi ibadahnya di Jogja, saya melihat, dan ternyata di Kerinci ada juga. Kemudian ada juga yang lain. Nah, mungkin Bang Fahmi ini risetnya tentang orang Rimbo. Jadi juga orang Rimbo punya kepercayaan lokal sendiri yang juga ada. Saya tidak tahu nasibnya seperti apa, tetapi menarik juga untuk ditulis atau juga dibuat filmnya seperti yang dikerjakan oleh Bung Yogi. Nanti soal pendanaan bisa berbagi, Bung Yogi, ini cara mendapatkan dana untuk membuat film ini seperti apa. Nanti Bang Fahmi saya kasih nomornya nanti, Bang. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan jumpa 2 minggu lagi, dan terima kasih sekali lagi khusus kepada Bapak Yogi Febriandi. Mudah-mudahan publikasi artikel dari riset ini dan yang lain di Kontemporari Indonesia saya nantikan. Semoga terbit. Ya, semoga terbit. Dan beliau ini juga sedang akan ke Monash, juga mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Sabit dan kawan-kawan di UIN Jambi. Terima kasih banyak. Minta tolong share ke Terima kasih. mahasiswa ya filmnya Bapak Ibu ya.